Cara input halal di aplikasi ptsp.halal.go.id. Pertama, kita daftar di sini, kemudian membuat akun baru dengan tipe pengguna pelaku usaha, kemudian isi nama, isi nomor telepon, dan isi alamat email. Terus kemudian masukkan kata sandi, dan setelah masukkan kata sandi, konfirmasi kata sandi. Kemudian buat akun. Setelah buat akun, kemudian ada kode OTP yang masuk di email atau nomor telepon. Sebaiknya untuk memakai email. Kemudian setelah ada kode OTP yang masuk ke email, masukkan kode OTP tersebut lalu verifikasi kode. Setelah verifikasi kode, pergi ke halaman login. Masukkan ke email yang telah dibuat dan kata sandi yang sudah dibuat. Lalu klik centang saya bukan robot, masuk. Kemudian untuk pilih asal pelaku usaha untuk dalam negeri dan masukkan nomor induk berusaha. Kemudian lanjutkan. Terus muncul nomor induk berusaha, kemudian kirim. Lalu pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah di menu pelaku usaha. Kemudian ubah, kemudian masukkan data penanggung jawabnya. Lalu setelah penanggung jawab nama, kemudian nomor kontaknya. Kemudian masukkan email. Setelah masukkan email, kita bisa copy paste kontak, kemudian ke penyelia halal. Masukkan nomor kontak dari penyelia halalnya, nama penyelia halal itu bisa kita masukkan pelaku usahanya dan nomor telepon dari penanggung jawabnya. Kemudian ada nomor SK dan tanggal SK. Penyelia halal itu diisi dengan agama Islam. Kemudian nomor SK itu kita isi strip karena ini self declare, nggak membutuhkan untuk sertifikat penyelia halal. Kemudian unggah KTP, kita cari di dokumen yang sudah kita simpan KTP, kemudian kita unggah. Lalu kita tambahkan penyelia halal dan tambahkan pabrik, isi nama pabrik dengan merek yang telah dicantumkan. Kemudian isi alamat pabriknya dengan nama desa dan kecamatannya. Masukkan provinsi, kabupaten atau kota dan masukkan kode pos. Kemudian status pabriknya kita isi milik sendiri atau maklon. Itu bisa tambahkan, kemudian tambahkan lagi untuk outletnya. Karena untuk yang self declare itu harus memakai outlet juga. Nama outletnya kita samakan seperti nama merek produknya, kemudian alamat kita samakan, isi kembali provinsi, kemudian kabupaten atau kota, kemudian kode pos, lalu tambahkan outlet. Setelah semuanya selesai, kita bisa simpan. Nah, simpan perubahan. Setelah simpan, kita langsung ke pengajuan self declare. Kemudian buat pengajuan, kemudian isi kuesionernya dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian buat, lalu ubah, lalu fokus ke pengajuan. Setelah pengajuan, masukkan kode daftar dengan BBJPH Sehati 2025. Lalu masukkan nomor surat permohonan dan tanggal surat permohonan. Jenis layanan kita masukkan, jenis produk kita masukkan, nama usaha atau merek dagang kita masukkan dengan mereknya. Kemudian area pemasaran kita masukkan untuk provinsi atau kabupaten ataupun nasional. Kemudian lokasi pendamping, jika kita satu kabupaten atau kota itu bisa ke lokasi pendamping kabupaten. Setelah semuanya terisi, disimpan data, lalu ke menu bahan. Jadi menu bahan itu ada 3 kriteria yang wajib kita isi. Yaitu yang pertama, kita bisa memakai dengan jenis bahannya itu sebagai bahan. Kita masukkan air murni ataupun air sumur dan air yang lain sebagainya. Itu kita bisa masukkan. Kemudian ada cleaning agent.
Jadi untuk cleaning agent kita bisa masukkan untuk semua jenis bahannya ya. Jadi ada yang cleaning agent pakai air, terus kemudian biasanya ditanyakan untuk mencuci peralatannya itu memakai apa. Kalau semuanya kita bisa memakai sabun cuci yang biasa kita pakai. Kemudian ada juga untuk kemasan. Kemasan itu pun juga wajib diisi. Ini ada plastik kemasan ataupun toples, itu kita masukkan ke dalam kemasan. Kenapa? Karena ketika kemasan, cleaning agent, dan bahan itu tidak ada salah satunya yang terisi, itu tidak akan terbuka untuk di bagian produk. Jadi kita tidak bisa melaksanakan untuk pengajuan selanjutnya. Kemudian ini kita bisa isi semua datanya. Setelah semua bahan terisi dengan lengkap, kita masuk ke menu produk, kemudian kita bisa pilih dengan klasifikasi produknya, disesuaikan dengan produk yang kita daftarkan, rincian produknya, terus kemudian nama produk. Nama produk itu sebaiknya nama produk kemudian merek yang kita gunakan. Kemudian untuk selanjutnya kita masukkan merek produknya dan kita unggah foto produk. Kita bisa ambil dari media kita. Untuk foto produk itu sesuai dengan kriteria bahwa untuk produknya itu berada di latar belakang tempat usahanya. Kemudian jika ada beberapa produk, kita masukkan lagi untuk ke beberapa produknya. Dan untuk yang self declare ini itu maksimal itu 10 produk. Jadi jika melebihi dari 10 produk maka itu tidak bisa dilakukan melalui self declare atau pernyataan mandiri pelaku usaha, tetapi bisa diajukan melalui reguler. Kemudian setelah semua produk yang kita tambahkan selesai, kemudian kita bisa masukkan ke action, input bahan, kemudian kita bisa pilih apa saja bahan yang dicantumkan di dalam produk ketika pembuatan itu. Kita bisa pilih dari masing-masing bahan yang digunakan. Kemudian masuk ke proses produk halal. Kita ketikkan cara pembuatannya dari awal sampai akhir. Setelah kita masukkan proses produksi, cara proses produksi dari awal sampai akhir, kita bisa masuk ke akun pendamping kita. Kemudian setelah masuk ke akun pendamping, login, kemudian kita langsung fokus ke cek data pengajuan pelaku usaha. Ini jika ada itemnya banyak, kita bisa pilih ke 100 ataupun berapapun itu. Kemudian kita masuk ke pelaku usaha yang mengajukan tadi, dan kita ambil di bahan, itu kita verifikasi semua bahan-bahan yang telah diajukan. Setelah semua checklist, kita checklist, kemudian simpan verifikasi. Setelah bahan, kita fokus ke produk, kita checklist kembali, kemudian kita simpan verifikasinya. Kemudian ke proses produk halal, kemudian kita simpan. Kemudian kita keluar. Setelah keluar, kita masuk ke akun pelaku usaha. Masukkan username dan password, kemudian login. Kemudian kita masuk ke pengajuan self declare. Ada panah berwarna hijau, kemudian langsung kita kirimkan pengajuan yang sudah diverifikasi oleh pendamping proses produk halal. Kita bisa keluar dan masuk kembali ke akun pendamping kita. Kemudian setelah masuk ke akun pendamping, kemudian login. Setelah login, kita fokus masuk ke verbal self declare. Kemudian kita masukkan the action. Setelah action, kita unggah foto produk, foto pendampingan, kita unggah. Setelah diunggah, kemudian geser ke bawah. Kita checklist semua yang ada, checklistnya simpan pengecekan. Nah di sini ada 18 item uraian pertanyaan dan bukti sesuai dan tidak sesuainya. Kemudian kita checklist semuanya. Setelah checklist semuanya terchecklist, kemudian simpan.
pengecekan persyaratan. Kemudian fokus ke proses produk. Kemudian proses kita simpan, kemudian kita persyaratannya kriteria SJPH kita simpan. Kemudian di sini ada pertanyaan, lalu dari pertanyaan tersebut kita jawab sesuai dengan proses verifikasi lapangan yang telah dilakukan. Setelah itu, setelah semuanya selesai, kita bisa kirimkan. Setelah kirim, kemudian selesai dan kita tunggu proses dari BPJPH untuk mengeluarkan sertifikasi halalnya. Apakah itu layak untuk diterbitkan sertifikatnya ataupun tidak? Terima kasih.